Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Pagi kami bisa berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga dalam Kristus Yesus yang adalah kepala dan kami bagian dari tubuh Kristus yang dipersatukan oleh iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya pagi ini bukan saja puji-pujian kami, penyembahan kami berkenan kepadamu Bapa, tapi Engkau juga siapkan hati kami, pikiran kami, roh jiwa kami, agar terbuka kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kami diperbaharui, supaya kami dijadikan lebih lagi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami untuk taat setia kepadamu Tuhan dan kepada firman-Mu. Pakai hamba-Mu supaya hanya kemuliaan-Mu Tuhan dan hanya kebenaran Tuhan yang akan kami pelajari bersama pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Wow. Ini saat-saat yang kadang-kadang saya lagi berpikir, banyak kali orang berkata masih lama ya, bahwa kita akan kembali ke Amerika Serikat nih. Tapi sekarang kalau dihitung-hitung bulannya, cuma tinggal berapa? 14 bulan. Jadi waktu saya mulai mengatakan kami rencana untuk kembali ke Amerika Serikat, itu 3 tahun yang lalu tuh. Semua masih bilang, masih lama, masih lama. Masih lama terus. Tiba-tiba sekarang tinggal 14 bulan lagi. 15 bulan lagi. Selesai sudah. Kalau dipotong nanti rencana kami untuk kembali ke Texas bulan Juni Juli, maka sebenarnya nggak banyak waktunya ya. Nggak banyak waktunya. Nah setelah kami kembali dari Amerika nanti bulan Agustus, kami akan tetap ada di Indonesia sampai bulan Juni lagi. Rencananya seperti itu. Terus kami akan kembali ke Amerika Serikat. Nah, apakah berarti selesai sudah hubungan saya dan istri kepada setiap kalian semua yang ada di Indonesia nih? Baik sebagai keluarga besar STT Baptis Kalvari maupun keluarga besar Kerajaan Tuhan. Saya punya adik-adik, punya kakak, punya cici nih ya. Di sini ada Pak Sam. Ya saya udah anggap dia seperti adik saya karena saya lebih tua ya Pak Sam ya. Kayaknya saya lebih tua ya. Ya ada Bu Fida, yang jelas saya panggil dia selalu cici ya. Karena ada Santi yang saya anggap cici juga. Dan ada beberapa memang ada kedekatan. Yang lucunya nanti saya malah mendekat ke Santi karena Santi ada di Houston. Ke kalian menjadi agak jauh, tapi saya akan ada di Houston. Tetapi apakah sesudah di Houston ini selesai sudah hubungan kita? Saya nggak berpikir akan mengakhiri hubungan kita sama sekali. Nggak sama sekali. Saya belajar dari apa yang dilakukan Paulus juga nih. Kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 3. Dimulai dengan kata yang menarik, dengan katanya gini, kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Loh, ada apa ini dengan Paulus yang tidak tahan lagi? Sebenarnya kita harus baca ayat sebelumnya sih, di pasal 2. Pasal 2. Ya, saya bacakan dari ayat 17. Tetapi saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi ada kerinduan yang begitu luar biasa dari Paulus untuk menjenguk mereka. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Jadi ada dinyatakan dalam pasal kedua kerinduan yang luar biasa untuk Paulus dan Silas karena kami ya untuk kembali ke Tesalonika. Nah, kalau kita mau lihat lebih
baik lagi latar belakang kepergian dari Paulus dan Silas dari Tesalonika, kita baca di Kisah Para Rasul pasal 17. Nah, sebelum ke Tesalonika, mereka ini Paulus, Silas, dan Timotius sudah ke Filipi. Di Filipi mengalami penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemungkinan besar mereka yang tidak suka sekali dengan apa yang diberitakan oleh Paulus. Kemudian Paulus keluar dari Filipi ke Tesalonika. Mereka ikut ke Tesalonika untuk mengejar Paulus dan menghasut orang-orang untuk menentang Paulus dan Silas. Akhirnya mereka pergi dari Tesalonika ke Berea. Di Berea dikejar juga oleh orang-orang yang memang iri hati, yang tidak suka. Bahkan ayat yang tadi kita baca dikatakan mereka menyiapkan orang-orang khusus untuk menghasut orang-orang yang ada di Tesalonika, Berea maupun Filipi. Dikatakan pengikut-pengikut iblis, karena memang Paulus dengan tegas mengatakan dia tuh dicegah betul-betul untuk bisa kembali. Yang lucunya, yang menarik saya bilang, Paulus Silas ini bermasalah dengan orang-orang di Filipi, orang-orang Yahudi di Filipi, di Tesalonika, dan di Berea. Sehingga mereka harus meninggalkan Timotius di Tesalonika ketika mereka ke Berea. Nah, Timotius tidak pernah, dikatakan tidak pernah ada masalah. Saya nggak mau berspekulasi mengatakan karena Timotius setengah Yahudi, setengah non-Yahudi, setengah Yunani. Tetapi yang pasti Paulus dan Silas, ya, mereka Yahudi, tetapi ya latar belakang warga negara Romawi itu. Nah, kita melihat bahwa akhirnya Paulus, Silas, dan Timotius ada di Athena. Dari Berea turun ke selatan ke daerah Akhaya, namanya kota Athena. Disinilah pasal 3 ini kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kami, yaitu Paulus dan Silas. Lalu kami mengirim Timotius. Jadi ke Timotius sama-sama mereka sudah. Saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil untuk, nah ini, perhatikan tujuannya. Menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ada tujuan khusus dari gembala yang namanya Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika. Waktu saya belajar gini, saya jadi kepikir juga ya. Ada apa ya? Kenapa sampai begitu pentingnya Paulus mengutus Timotius supaya memberikan nasihat-nasihat lebih jauh lagi? Saya ingat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya. Amanat agungnya jelas sekali. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita banyak sekali orang yang getol sekali melakukan penginjilan. Penginjilan buat orang menjadi percaya. Bagus sekali. Hal yang patut sekali memang karena itulah yang diperintahkan Tuhan ketika memberikan amanat agung itu. Sayangnya saya katakan, terlalu banyak kita berhenti di situ. Begitu pula saya katakan dengan sekolah kita nih. Ini saat-saat bulan-bulan rekrutmen. Ya, gitu ya. Rekrutmen mahasiswa-mahasiswa. Ya, Pak Bara, Pak Silas, semua tim sibuk dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya melakukan rekrutmen. Membawa mereka untuk percaya adanya STT Baptis Kalvari yang baik. Good, saya bilang puji Tuhan. Tadeus juga semangat nih Tadeus ya. Semangat untuk membawa teman-teman. Karena ada sesuatu yang bagus. Karena sudah menikmati sesuatu yang indah. Memperkenalkan. Sama seperti kita memperkenalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sampai akhirnya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibaptis. Masuk dalam keluarga Allah.
Kalau kasus kita di STT, akhirnya mereka daftar masuk kelas. Jadilah mahasiswa STT Bakti Kalvari. Jadilah keluarga besar STT Bakti Kalvari. Nah, persoalannya saya katakan, seringkali kita berhenti di situ. Kita berhenti di situ. Ketika jemaat Tesalonika sudah menjadi percaya, dalam waktu yang singkat Paulus ada di sana, Paulus meninggalkan. Paulus tidak berhenti loh. Dia utus Timotius supaya Timotius bisa melakukan apa? Menasihatkan mereka tentang iman mereka. Tentang iman mereka. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Nah, saya tadi sempat bicara-bicara, jangan salah juga. Kata-kata kesusahan ini sebenarnya penderitaan. Penderitaan karena penganiayaan. Karena dari orang-orang yang iri hati yang menganiaya mereka. Termasuk jemaat-jemaat di Tesalonika. Jadi penganiayaan ini memang terjadi dan Paulus khawatir sekali karena penganiayaan ini sehingga iman mereka menjadi kendor. Karena dia bilang nih, ya, saya ulang lagi ayat yang keempat. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepadamu bahwa kita akan mengalami penganiayaan, kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Nah, gak ada janji nih bahwa kalau masuk jadi Kristen kepada jemaat Tesalonika, oh, kamu akan menjadi luar biasa, kamu akan diberkati segala macam. Enggak. Paulus bilang, kamu tahu nih bahwa akan mengalami penderitaan. Mengalami penganiayaan. Bahwa kita akan mengalami penganiayaan itu dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Memang sudah terjadi penganiayaan itu. Sehingga saya mau katakan nih, gimana dengan kehidupan kekristenan? Semua begitu. Seringkali tantangan yang paling berat adalah ketika kita sudah mulai masuk jadi keluarga Tuhan, mulai tantangan-tantangan itu timbul berganda dalam hidup kita. Saya ingatkan kepada setiap mahasiswa STTBK, begitu sudah masuk jadi keluarga besar STTBK, apa yang terjadi? Ya kita tidak menganiaya kalian ya, tapi banyak mahasiswa yang merasa teraniaya. Kenapa? Pelajarannya berat banget. PR-nya banyak banget. Dia terus langsung ketawa-ketawa dia. Ya, baca bukunya banyak banget. Ya, Yosman ya. Kok seperti masuk dalam tribulasi nih. Gak. Nah, saya katakan ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Itulah sebabnya. Ayat kelima. Maka aku karena tidak dapat tahan lagi. Karena kekhawatiran itu. Mengirim. Siapa? Mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ya. Karena mereka tidak bisa bertahan terhadap penganiayaan itu. Akhirnya drop out. Drop out jadi mahasiswa ya. Untuk Tadeus kuat ya Tadeus ya. Enggak, saya mau lebih giat lagi belajarnya. Tapi saya katakan, banyak sekali anak-anak yang enggak tahan. Cari gampangnya, cari yang lebih enak. Kalau bisa enggak usah belajar dapat S1, dapat S2. Saya katakan enggak bisa. Di dalam sistem kita, kalau kita enggak berani, enggak mau fokus kepada apa yang kita sudah mulai sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga CBTS, sebagai keluarga anak-anak Tuhan, maka hati-hati sekali. Nah, saya mau kesampingkan masalah ini. Saya mau kita fokus kepada attitude, sikap Paulus sendiri. Ya, sekarang ayat ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara,
dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Nah, begitu pentingnya untuk Paulus menyatakan kepada mereka bahwa bukan saja usaha dia untuk membimbing jemaat, tetapi tidak cuma sekedar membawa mereka menjadi percaya. Paulus memikirkan pertumbuhan kerohanian dari umat jemaat di Tesalonika. Saya mau katakan, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai pimpinan STT, sebagai dosen, kami juga concern, prihatin. Karena nggak cukup cuma membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan, dan melupakan bagian yang penting dari yang kita bilang discipleship. Di dalam kitab Matius pasal 28. Ayat 19-20 jelas mengatakan ya, menjadikan murid, baptiskan, dan terus ajar mereka. Terus bimbing mereka. Terus melakukan pemuridan supaya ada perkembangan kerohanian. Nah, perkembangan kerohanian inilah yang membawa sukacita yang luar biasa. Ketika Paulus melihat bahwa dengan mengutus Timotius saja, dia mau supaya menguatkan, terus menumbuhkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi kesukaan. Nah, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa baru? Ya, saya katakan kita semua pimpinan di STTBK, kita semua dosen-dosen bertanggung jawab untuk memuridkan, meningkatkan pertumbuhan rohani anak-anak kita. Betul. Tetapi yang menarik saya katakan, Timotius yang muda ini pun ambil bagian di dalam menguatkan mereka-mereka yang masih baru. Sehingga saya katakan gini, kalau kita masuk ke dalam gereja, betul, gembala punya tanggung jawab untuk menguatkan, menumbuhkan kerohanian staf pimpinan yang ada di bawah gembala. Serius sekali. Para pengerja atau istilah kita apa? Ya, ketua-tua panitia harus dikembangkan kerohaniannya. Jangan hanya disibukkan dengan program-program, tetapi meninggalkan pertumbuhan rohani. Karena target kita, stay on target itu harus pertumbuhan rohani. Begitu kita menyimpang berarti kita nggak stay on target. Nah, bagi kalian yang sudah ada di STTBK, semester depan kalian adalah kakak-kakak kelas. Yang sekarang semester 2, tahun ajaran depan kalian adalah kakak kelas. Bagaimana yang semester ketiga? Karena kalian masuk semester 3. Bagaimana yang masuk semester 5? Bagaimana masuk semester 7? Bagaimana dengan anak-anak S2? Yang masuk ke semester ketiga. Karena akan ada adik-adik kelas di semester 1 untuk S2. Sehingga di dalam perjalanan ini begitu penting untuk kita semua terlibat di dalam pembinaan, yang atas membina yang bawah. Yang lebih senior, ayo dong bimbing. Dan kesukacitaan Paulus itu melihat hasil pembimbingan, hasil nasihat yang diberikan Timotius, sehingga Timotius balik dan mengatakan ini yang sedang terjadi, ini yang sedang terjadi di Tesalonika. Ayat 18, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu tunggu berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Sukacita sebagai orang tua, sukacita sebagai pendeta, sukacita sebagai hamba Tuhan, sukacita sebagai dosen. Ketika melihat anak-anak kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh secara rohani, tidak lagi menjadi bayi-bayi
yang gampang diombang-ambingkan oleh segala pengajaran. Dan memang tanggung jawab kita untuk mendidik. Tetapi ketika kita bisa melihat pertumbuhan ini menjadi sukacita yang luar biasa. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi Paulus sampai penutupan di ayat 10 sendiri dia mengatakan apa? Terus berdoa supaya ada kesempatan untuk bisa mengajar mereka lagi, untuk bisa mendorong mereka lagi, untuk bisa membangun mereka lagi bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian mereka. Saya mau ingatkan kita semua, jangan menjadi dwarf atau kerdil di dalam kerohanian kita. Kita harus terus bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Jangan terus menjadi bayi, belajar untuk jadi anak-anak, belajar menjadi remaja, belajar menjadi dewasa secara rohani. Dan semua memang dimulai dengan firman Tuhan. Pembelajaran firman Tuhan yang serius. Tetapi saya juga mau menasihatkan betapa pentingnya keterlibatan kita kepada satu dengan lainnya. Yang senior terlibat dengan yang lebih junior. Betapa pentingnya dosen-dosen terlibat dalam kehidupan para mahasiswa. Betapa pentingnya para staf bekerja sama membangun kerohanian mahasiswa. Betapa pentingnya pemimpin-pemimpin STTBK menginvestasikan hidupnya untuk bisa membangun kerohanian dari seluruh keluarga STTBK ini. Ketika kita bersama-sama saling membangun seperti satu tubuh Kristus, nggak ada jempol yang jadi kerdil, telunjuknya gede sendiri. Nggak ada, kita semua bertumbuh semakin dewasa ke arah Kristus, seluruh bagiannya, sebegitu pentingnya. Bagaimana dengan gereja? Sama. Kita gembala, sekarang saya tidak mengembalakan gereja. Tetapi saya melihat STTBK adalah tubuh Kristus yang digembalakan. Saya bersyukur ada Pak Ivan sekarang yang mau ambil alih ya pengembalaan di sana. Bukan berarti saya lepas tangan, tetapi saya mau katakan betapa pentingnya kita saling menguatkan dan kita yang lebih senior terus membimbing, memuridkan supaya terjadi pertumbuhan itu. Dan baru akhirnya Paulus bilang, sukacitanya luar biasa sekali ketika melihat anak-anak didik kita, jemaat kita bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi semakin dewasa. Sebelum saya tutup, saya mau kasih sedikit ya ingatan kepada ketika saya pertama kali ketemu yang namanya Bara gitu ya. Bara dia satu ya Bara ya. Baru masuk kelas saya di S2 di Surabaya. Bagaimana apa yang terjadi di Surabaya, kemudian S2 dia pindah ke Jakarta. Sekarang jadi wakil ketua 1 ya. Keren kali kabar. Tetapi gini loh, sukacitanya melihat perkembangan rohani itu. Bukan secara posisi, sekarang jadi wakil ketua. Tetapi yang lebih menyukakan hati adalah melihat pertumbuhan rohani dari Bara. Dulu yang di SP, dia 1. Karena nakalnya luar biasa. Sekarang jadi wakil ketua 1. Jadi kalau kalian mau nakal-nakal depan Bara, dia bilang saya lebih nakal dari kalian. Dulu. Bersyukur pertumbuhan itu terjadi. Saya bisa sebutkan satu-satu nih. Apa yang terjadi dengan Pak Ivan ketika pertama kali ketemu? Gak kerasa sudah hampir 10 tahun yang lalu ya. Dan melihat sekarang jadi ketua STTBK loh. Wow, luar biasa sekali. Pertumbuhan rohaninya bukan kedudukan yang saya pikirkan. Tetapi yang penting sekali lagi saya tekankan. Pertumbuhan rohani itulah yang akhirnya menempatkan Bara menjadi wakil ketua 1. Menempatkan Ivan, direktur penjaminan mutu. Menempatkan staf-staf yang lain. Pertumbuhan rohaninya.
Disitulah saya mau kita sekali lagi ingatkan. Ayo kita bersama-sama saling mendukung dalam masa rekrutmen ini, buat mereka percaya kepada STTBK. Masukkan dalam keluarga STTBK. Dan terus dikembangkan, bertumbuh. Ketika kita mulai mendalami, menyelam lebih dalam lagi pada firman Tuhan. Sehingga terjadi pertumbuhan rohani dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan menjadi luar biasa bagi kerajaan Tuhan. Itulah keberadaan kita semua. Baik di gereja maupun di STTBK. Atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita semua harus saling mendorong. Kalau Anda merasa lebih senior, ayo bawalah yang junior supaya naik kelas di dalam pertumbuhan rohani. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena melihat apa yang Paulus lakukan. Tidak berhenti hanya membawa begitu banyak orang di Tesalonika, di Berea, di Filipi, untuk mengenal akan Tuhan kami Yesus Kristus dan menjadi percaya dan diselamatkan dan dibaptiskan. Tetapi Paulus terus berjuang agar supaya jemaat bertumbuh secara rohani dan imannya semakin dikuatkan, sekalipun mereka sudah mengetahui akan mengalami penganiayaan, tetapi mereka terus bertumbuh. Bahkan melalui kejadian demi kejadian yang ada di Tesalonika ini, mereka bertumbuh semakin kuat dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kepada Yesus Kristus. Biar kami semua Tuhan, sebagai umat Tuhan di zaman saat ini, biar kami Tuhan, keluarga besar STTBK, terus bersama-sama saling mendukung, saling mendorong, saling menasihati, saling menguatkan supaya kami semua bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, dan kami menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Sehingga dunia sekeliling kami melihat Kristus yang ada dalam hidup kami. Bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.